sebagai seorang mukmin dan menjadi pokok dari keimanan dan keislaman kita, yaitu menunaikan sholat. Apalagi sholat yang kita tunaikan ini sekaligus menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah menjadi amal soleh yang untuknya jadi bekal kita di kehidupan kita sesudah kematian. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema kajian kita subuh pagi hari ini adalah golongan orang yang rugi dan menyesal. Setiap kita tentu memiliki cita-cita atau keinginan berbuat baik. Tetapi ada kalanya karena terkalahkan oleh hawa nafsu dan syahwatnya, perbuatan baik yang diinginkan dan dicita-citakan tidak juga dia tunaikan. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya sebagai seorang mukmin dan muslim, tetapi berapa banyak pula mereka yang melanggar serta meninggalkan kewajibannya. Maka pada akhirnya seseorang yang jauh dari ajaran dan tuntunan, apalagi akan perintahnya Allah, berakhir pada penyesalan yang tiada gunanya. Yang apabila penyesalan tersebut sampai pada saat titik terakhir kita menghembuskan nafas, maka siapa saja mereka orang-orang yang akan rugi sekaligus menyesali yang tiada gunanya. Pertama adalah orang yang datang ke masjid, atau orang yang tidak pernah datang ke masjid untuk melangkahkan kedua kakinya untuk sholat berjamaah, kecuali datangnya ke masjid saat dia sudah menjadi mayit. Maka orang tersebut adalah orang yang sangat rugi. Pertama, bukankah sholat itu adalah sebagai tiangnya agama? Sebagaimana Nabi katakan, as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Wa man tarakaha faqad adamani, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sudah merusak atau merobohkan agamanya. Berapa banyak di antara kita, saudara-saudara kita, atau jangan-jangan itu adalah anggota keluarga kita yang lalai di dalam sholatnya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat saja celaka, apalagi orang tersebut yang meninggalkan sholat. Maka dengan demikian hati-hati dengan sholat, karena sholat itu adalah barometernya seseorang muslim selamat atau tidaknya di dunia maupun akhirat, dan menjadi barometer iman atau tidaknya, atau orang yang tersebut menjadi seorang yang murtad di dalam agamanya. Itu bisa diukur dengan sholatnya. Maka apabila seorang muslim yang mengaku dirinya sebagai seorang Islam, namun dia tidak menunaikan sholatnya, dalam tanda petik dipertanyakan bagaimana keimanannya dan keislamannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian jaga sholatnya, dan yang dipesankan baginda Rasul, hatta beliau hendak melepaskan nyawanya sekalipun, jaga sholat, sholat, sholat. Saking pentingnya perkara sholat, sehingga seringkali oleh Allah dan Rasulnya diingatkan terus, diingatkan terus. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara kewajiban yang namanya sholat, bukan hanya kewajiban kita sebagai pribadi seorang muslim, tetapi ingat, ada kewajiban kita sebagai sosok pemimpin di dalam rumah tangga,
yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa putra atau putri. Kewajiban ini bukan hanya sebatas kewajiban kita, karena tidak sedikit orang tua yang karena konon katanya sayang kepada anaknya, saat anak terlelap di dalam tidurnya di waktu subuh tidak membangunkan putra atau putrinya untuk sholat. Seorang ulama, Syekh Al-Maliki, beliau pernah ditanya oleh seorang ibu, "Wahai Syekh, bagaimanakah caranya supaya putra-putri kami terselamatkan di akhirat kelak dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala?" Lalu sang Syekh balik bertanya, "Wahai ibu, seandainya rumahmu kebakaran, apa yang akan kamu lakukan sementara putrimu sedang tertidur lelap di kamarnya?" Apa kata sang ibu? "Tentu saya akan berusaha membangunkan putri saya. Kalau dia tidak bangun juga, maka akan saya upayakan bagaimana dia tetap harus bangun. Kalau perlu, saya gusur dia keluar dari rumah supaya tidak terjadi kecelakaan atau dia terbakar." Wahai ibu, ketahuilah, itu usaha atau upaya ibu untuk menyelamatkan anak atau putra putrimu terbakar dari api dunia. Bagaimana tidak lebih keras lagi upaya kita untuk mengingatkan putra putri kita untuk tidak meninggalkan sholat. Karena api dunia belumlah seberapa dengan dahsyatnya apinya Allah di akhirat kelak. Kalau perlu anak kita tidak sholat, kita pukul. Bukankah sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa sholat itu harus diingatkan bagi seorang ayah atau ibu yang memiliki putra atau putri berusia 7 tahun, diingatkan, diajak, disuruh dia. Kalau anak kita sudah berumur 10 tahun belum juga dia menunaikan sholatnya, maka boleh, kata Nabi, dipukul, kecuali pukulan tersebut pukulan yang menyakitkan atau membuat dia cedera. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya tugas kita yang terberat kita sebagai seorang kepala rumah tangga, kita sebagai seorang suami untuk istri kita, seorang ayah untuk putra atau putri kita, bukan terberat itu memberikan nafkah seperti memberikan makan minum, mempersiapkan pakaiannya, mempersiapkan rumahnya, kalau perlu dengan kendaraannya. Dan kalau mampu kita sudah investasikan bagi anak-anak putra putri kita dengan nilai-nilai yang dikira mencukupi untuk semasa dia hidup. Tetapi sesungguhnya tugas terberat kita adalah bagaimana membebaskan putra putri dan istri kita terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tugas seorang suami atau seorang ayah untuk putra-putrinya hanya sebatas makan dan minum saja, apa bedanya kita dengan binatang? Binatang mungkin dalam bahasa kita kepala rumah tangganya itu setiap pagi mereka mencari sesuatu yang dia bisa makan. Bukan hanya untuk dia makan, tetapi dia pulang kembali ke sarangnya untuk memberikan makan anak-anaknya di sangkarnya. Begitu pula seekor gajah pada saat dia sesudah melahirkan, dia akan mencari bagaimana memberikan makan untuk anak-anaknya. Begitu pula binatang-binatang yang lain.
Maka tugas kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang terberat sesungguhnya adalah mendidik putra-putri kita bagaimana dia bisa dan mengenal yang namanya sholat. Yang kedua, bisa dan mengenal yang namanya Al-Quran. Karena inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain tentu kifayah atau nafkah zahir. Yang terpenting adalah anak-anak kita ditanamkan mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Al-Quran dan mencintai agamanya, serta mau dan mampu menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai sosok seorang muslim mukmin. Bukankah Allah pun sudah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya nanti kelak pada hari kiamat ada orang yang celaka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama neraka Saqar. Allah bertanya, "Ma salakakum bis-saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Apa jawab mereka? Kami bukanlah orang yang menunaikan sholat. Disebabkan kami lalai di dalam sholat. Maka kata Imam Al-Ghazali menafsirkan di dalam kitab Asrarus Shalah, fawailul lil musallin adalah yang pertama dari segi waktu. Kita lalai jam 12 waktu zuhur, ada kalanya jam 1 kita belum sholat, tiba jam 1, jam 2 nanti saja, sehingga hampir habis waktu sholat kita baru menunaikan sholat. Itu pun kategori termasuk, kata Imam Al-Ghazali, orang yang lalai dalam sholat. Yang kedua, lalai itu adalah tidak memenuhi syarat dan rukun yang wajibnya. Saat dia ruku tidak sesuai ruku yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Saat dia sujud, sujudnya pun sama, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Sholatnya asal ditunaikan saja. Yang ketiga, kesempurnaan sholatnya tidak diraih, yaitu dengan khusyuk. Walaupun mungkin kita jauh dari derajat khusyuk, paling tidak tunaikan saja kewajiban sholat kita. Setidaknya saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendakwai kita pada hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah tentang perkara sholat, dan sholat menjadi patokan selamat atau tidaknya kelak di akhirat. Yang kedua, orang yang rugi dan akan menyesal adalah seorang wanita yang tidak menutupi auratnya. Maka seorang wanita yang tidak menutupi auratnya sekarang sedang viral dibicarakan di media sosial. Sekarang banyak dibicarakan orang, kenapa engkau tidak memakai hijab? Apa jawabnya? Seolah-olah ini pemikiran benar. Jawabnya apa? Kan menggapai ridha Allah, mencari dan menggapai surganya Allah banyak cara. Kalau saya tidak memakai jilbab, boleh kan saya dapatnya ridha Allah dengan saya berbuat baik yang lain? Membantu orang, bukankah itu baik? Betul. Sholat saya tidak tinggalkan, bukankah sholat itu juga perintah Allah? Betul. Saya pun ada kalanya punya rezeki berlebih, saya berinfak dan bersedekah, bukankah itu juga akan meraih surganya Allah? Benar. Tetapi jangan kalian salah paham bahwa sesungguhnya menutup aurat itu adalah merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat seseorang melawan dari perintahnya Allah sebagai fitrahnya wanita untuk menutupi auratnya, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan murka dengan salah satu kewajiban yang diwajibkan tidak ditunaikan. Apalagi kita sebagai seorang ayah yang kebetulan kita ditakdirkan oleh Allah memiliki seorang putri yang saatnya sudah akil balik, lalu kita memiliki putri tersebut yang kebetulan mungkin
karena tidak terbiasa atau mungkin tidak diperintahkan oleh kedua orang tuanya untuk menutupi auratnya. Yang jelas-jelas Islam memuliakan dan menghormati sosok seorang wanita dengan ditutupinya, supaya tidak ada sesuatu pandangan mata yang menjadikan dia tergoda atau melecehkan perempuan tersebut. Maka Islam melindunginya dengan syariat diwajibkannya wanita menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Sementara kita biarkan saja, maka seorang sosok perempuan yang tidak menutupi auratnya, bukan hanya dia mencelakakan dirinya, tetapi bisa jadi mencelakakan beberapa orang laki-laki. Pertama adalah ayahnya. Maka saat seorang perempuan yang belum dia menikah, tanggung jawabnya masih ada pada sosok ayahnya, maka seorang ayah berkewajiban mengingatkan putrinya untuk menutupi auratnya. Saat dia dibiarkan begitu saja, maka dia mendapatkan dosa yang sama yang dilakukan oleh putrinya. Yang kedua, saat wanita tersebut sudah beralih kewajibannya, yaitu kepada seorang suami karena dia sudah menikah, maka apabila suami membiarkan perempuan atau istrinya tersebut belum menutup aurat dan seolah-olah dia menjadi bangga karena indah seolah-olah dipandang dan diperlihatkan kepada orang lain, padahal itu semua tidak halal, maka dia pun suami berdosa dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan istrinya. Lalu siapa lagi? Kakak atau adik laki-lakinya yang dia tahu itu adalah kewajiban dari Allah, membiarkannya, maka sama-sama mereka berdosa. Dan kalau hal ini tidak ditaubatinya sampai dia meninggal dunia, maka dia menjadi bagian orang yang berdosa dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah golongan orang yang kikir di dalam berinfak. Padahal kita tahu di beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, prinsip orang yang bersedekah, tidak ada orang yang rajin bersedekah menjadi miskin. Tidak ada orang yang karena dia rajin berinfak dan sedekah bahkan menunaikan zakat, dia menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Tapi yang jelas semakin dia berinfak, semakin dia bersedekah, hartanya akan semakin Allah tambah. Karena satu, dia termasuk orang yang bersyukur, berterima kasih atas rizki nikmat, atas nikmat rizki yang Allah berikan dalam bentuk harta. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala Tuhan menyeru, la in syakartum, maka barang siapa di antara kalian yang bersyukur, la azidannakum, kata Allah, pastilah kami akan menambah-nambah nikmat itu. Maka seseorang yang Allah berikan berupa harta, kemudian dia bersyukur, maka Allah akan tambah lagi harta yang berkah baginya. Yang kedua, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipat gandakan, bukan hanya 1 dibanding 1, 1 berbanding 10, tetapi 1 berbanding 700 kali lipat. Orang yang berinfak di jalan Allah, 1.000 rupiah dia tunaikan, 700.000 rupiah dia akan dapatkan sebagai balasannya. Apakah di dunia? Wallahu a'lam. Kalau akhirat, insyaallah dia sudah pasti. Kalaupun tidak di dunia, insyaallah akhiratnya sudah Allah cadangkan baginya. Tetapi karena Allah adalah zat yang maha bersyukur, berterima kasih,
Dan Allah adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Maka Allah pun tentu tidak ingin hamba yang soleh ini menjadi tersia-siakan. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada sepasang suami istri yang hidupnya serba berkekurangan. Lalu sang istri ini mengeluh kepada suaminya, "Wahai suamiku, seolah-olah hidup kita ini seperti ini dan begini terus. Kita jangankan ada menjadi golongan orang yang mampu untuk makan dan minum saja kita repot. Bukankah engkau ini adalah orang yang dekat dengan Nabi Allah, yaitu Musa alaihissalam? Emang kenapa istriku? Coba kau minta kepada Nabi Adam, kepada Nabi Musa, tolong doakan kita agar kita menjadi orang yang kaya." Karena keinginan istrinya ini, akhirnya sang suami datang kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, tolong doakan kami, karena kami ini adalah orang yang serba berkekurangan begini dan begitu di dalam kehidupan rumah tangga kami. Bukankah engkau adalah seorang nabi yang dekat dengan Allah dan engkau bisa berbicara dengan Allah? Tolong mintakan kepada Allah agar aku diberikan rezeki yang berkah dan banyak." Maka Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa, "Musa, sampaikan kepada umatmu, baik aku kabulkan, tapi dengan satu catatan, dia akan aku beri kekayaan hanya batasnya 1 tahun saja." Baik ya Allah, disampaikanlah berita ini kepada pasang suami istri tersebut. Akhirnya singkat cerita, suami istri ini Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Dengan modal apa dan bagaimana caranya Allah berkuasa. Akhirnya Allah berikan dia harta. Betul saja, dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun dia menjadi orang yang kaya raya. Begitu dia menjadi orang kaya raya, dia bermusyawarah dengan istrinya dan suaminya tersebut. "Suamiku, bagaimana ini dengan kekayaan kita sudah begini banyaknya? Lalu bagaimana caranya supaya kita diberikan rezeki kita ini menjadi berkah dengan yang Allah berikan? Baik, kalau begitu kita kumpulkan saja orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, anak-anak yatim, orang tua yang jompo. Udah kita beri makan mereka, kita berikan mereka kecukupan dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita." Betul saja Pak, itu seluruh orang-orang miskin di kampung dan orang-orang yang ada di sekitar kampung tersebut, fakir miskinnya, anak-anak yatimnya, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan lain sebagainya, dia jamin kehidupannya, diberi makan dan sebagainya. Tibalah 1 tahun yang dijanjikan oleh Nabi Musa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ngintip-ngintip, "Loh, kok orang ini enggak miskin-miskin kan udah 1 tahun ini." Lalu dia datang kepada wanita dan suami tersebut, "Wahai hamba Allah yang saleh, bagaimana caranya engkau sampai dengan detik ini? Bukankah perjanjian engkau dengan Allah 1 tahun hanya menjadi orang kaya?" Allahu a'lam. "Apa yang kalian lakukan?" "Kami tidak melakukan apa-apa, hanya kami pernah bercita-cita dan kami menunaikan cita-cita tersebut. Saat kami menjadi orang kaya, maka kami berjanji akan memberikan nafkah kepada orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim, orang tua yang sudah jompo dan lain sebagainya." Maka hal ini diadukan kepada Allah oleh Nabi Musa. "Ya Allah, bukankah engkau sudah mengatakan bahwa orang tersebut kayanya hanya 1 tahun saja?" "Benar Musa." "Lalu kenapa ini sudah lebih dari 1 tahun, bahkan 2 tahun sudah lebih? Tidak juga dia menjadi kembali miskin?" "Wahai Musa, bagaimana mungkin aku mengembalikan dia kepada titik kemiskinannya, sementara dia adalah orang yang menjamin hambaku, makhlukku dengan asbab rizkinya. Dia berikan infak dan sedekahnya, dijamin yang padahal mereka adalah jaminanku, maka aku tetap memberikan amanah kekayaan itu kepada orang tersebut." Masya Allah. Hikmah apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Intinya, orang yang Allah titipkan rezeki
lalu dia berinfak dan bersedekah dengan rezekinya tersebut, tak usah khawatir, Allah akan memberikan tanggungan kita. Mungkin kalau kita menjamin kehidupan mereka 100% tidak. Jangankan kita berbuat baik kepada yang namanya manusia yang Allah sudah muliakan dan Allah jamin rezekinya, hatta binatang sekalipun itu akan menjadi bergembira Allah, karena itu pun adalah bagian dari makhluk Allah yang menjadi tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak satupun binatang melata sekalipun di muka bumi ini kecuali adalah Allah yang tanggung rezekinya. Maka saat misalkan di rumah kita ada kucing liar yang nampak kelaparan, diberikan makan, sesungguhnya kucing itu adalah tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat kita memberikan bagian rezeki yang kita miliki, walaupun hanya makanan kucing, itu pun bernilai ibadah dan bernilai sedekah. Ulai ya kucing talapu. Oh, pas kucingnya maling. Berbahagia kita kalau kita memang Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap permasalahan yang hinggap kepada diri kita, yang datang kepada kita, maka Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu sebagai jawabannya. Misal, kebetulan kita punya saudara, anaknya kecil-kecil, bapaknya sudah meninggal dunia. Akhirnya musyawarah keluarga, anak yang masih kecil itu dititipkan kepada kita. Bukankah saat kita dititipi anak orang lain masalah? Masalah bukan, Pak? Masalah. Tetapi saat masalah itu kita terima dengan lapang dada dan disyukuri, itu adalah nikmat, amanah dari Allah, maka sebagai jawabannya tidak ada sesuatu yang dibebankan oleh Allah terkecuali orang tersebut mampu untuk menjawabnya, mampu untuk mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukankah Allah berfirman seperti itu? Maka saat Bapak mengurus anak-anak yatim, saya dengar di sini dan saya menyaksikan, dan dulu saya sering mengisi kegiatan untuk anak-anak yatim, betul Pak? Masih berjalan Pak ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Ini semua luar biasa. Maka berbahagialah, punten-punten Pak. Udah berapa tahun Bapak mengurus anak yatim di sini, di masjid ini? 2006, berarti berapa tahun Pak? 12 tahun, 17 tahun. Maaf saya mau tanya, orang sini jadi pada miskin nggak? Kan gak jadi miskin, betul Pak? Kenapa? Ini sudah menjadi rahasia. Kalau matematika akal, kita punya uang 100.000, kita berikan 30.000, hilang tidak? Kalau matematika akal. Tapi kalau matematika iman, yang 30.000 itulah sebagai tanaman kita yang akan tumbuh dan berkembang. Bukan kata saya, Allah yang berfirman. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali lagi, yakin tidak Bapak Ibu untuk mengurus anak-anak yatim di sini? Yakin? Yakin. Lanjutkan. Ini Pak, saya kebetulan diamanahi oleh Allah untuk membina beberapa masjid atau majelis taklim. Di masjid-masjid tersebut yang kebetulan saya banyak mengajar ibu-ibu. Saya bilang ke ibu-ibu, ibu-ibu mau berkah nggak rezekinya? Mau Ustaz. Ibu-ibu mau nggak rezekinya bertambah? Yo mau banget. Ada satu rumus sederhana. Kira-kira kalau ibu bapak dibebankan berinfak 10.000 berani tidak, saya bilang? Rada ngulang Pak. 10.000 itu bukan satu hari saya bilang, tapi 10.000 itu cukup untuk 1 bulan. Sekarang 10.000 itu 1 bulan berapa rupiah? Berarti kalau 10.000 30 hari dibagi 30 hari cuma 300 rupiah lebih, 330 rupiah. Sekarang saya mau tanya,
Ibu punya uang 300 rupiah. Ibu berikan itu uang 300 ke anak ibu yang mau jajan. Diterima nggak Bapak Ibu? Dibaledaukeun. Anak kita mau jajan, Bapak kasih berapa? 5.000 teh geus rada molotot banyak. 2.000 teh mungkin. Tapi saat Bapak berikan yang 300 rupiah itu, jangan langsung ambil kaleng bekas, baik itu bekas susu kaleng atau bekas air mineral, dipotong lalu jadikan itu sebagai celengan. 300 rupiah itu masukkan. Kalau 300 kayaknya nggak mungkin ya. Minimal berapa di rumah kembalian itu? 500 rupiah. Kalau 500 rupiah kalikan 30 hari berapa jadinya? 15.000, sudah lebih dari 10.000. Ibu siap 300 rupiah sehari? Siap. 500 rupiah sehari? Siap Ustaz. Alhamdulillah, sekarang sudah bisa menyantuni tiap bulannya beberapa anak yatim. Kalau 10.000 satu anggota, kalau ada 10 anggota berapa? 100.000. Kalau majelis salim rata-rata anggotanya berapa? Di atas 30 Pak. Kalau 30 saja udah 300.000, lumayan Pak. Bagi orang yang kaya, yang lebih hartanya, memberikan 10.000 dia malu. Ustaz, saya ngambilnya 5 saja. Dia setiap bulan menyetorkan untuk 5, berarti 50.000. Alhamdulillah, satu bulan bisa mencapai hampir mendekati satu majelis taklim yang saya bina itu seberapa Pak? Ada yang 1,5 juta lebih, bahkan sempat sampai angka 3 juta. Kalau 3 juta, jangan 3 juta, 2 juta atau 1,5 juta. Kalau ada anak yatim yang mau dipesantrenkan, itu 500.000 cukup untuk biaya makannya. Apalagi kalau sudah kerjasama dengan pondok pesantrennya yang tidak dibiayai, itu untuk bekal dia jajan sudah lebih dari cukup. Pak, saat Bapak berinfak 500 rupiah satu hari, kemudian diberikan kepada anak yatim yang mau disekolahkan dan dipesantrenkan, siapa tahu anak yatim tersebut menjadi ulama kelak pada hari nanti. Dia menjadi ustaz, dia menjadi kiai yang mengajarkan ilmunya. Asbab dengan uang 500 rupiah dari kita, dia menjadi ulama. Kita sudah ongkang-ongkang kalau kita sudah mati di alam kubur. Tanpa kita susah payah, pahala terus mengalir. Sebab dia menjadi orang yang pintar dengan 500 rupiah yang kita infakkan. Kira-kira terasa tidak Pak? Kalau ini diterapkan, saya kalau di sini sudah yakin lebih dari itu.